Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel yang khusus membahas tips dan trik seputar Excel, Word, dan Google Sheet yang akan membantu memudahkan pekerjaan kalian. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua cara untuk membuat diagram Pareto otomatis. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe agar saya lebih bersemangat dalam memberikan konten-konten berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Kita akan masuk ke pembahasan. Di sini kita akan menggunakan ada dua diagram Pareto, yaitu yang pertama kita akan menggunakan rumus CONIF untuk menilai Paretonya. Kita akan menggunakan CONIF, kita pilih sel referensinya, lalu nilainya adalah lebih besar daripada sel itu sendiri, tutup kurung. Nah, ini di sini adalah nilainya. Kita melihat nilai tertinggi adalah angka 0. Supaya tidak muncul dengan angka 0, maka saya ganti dengan setiap nilai di sini saya tambahkan dengan nilai angka plus tambah 1. Langsung saja saya ganti, ditambahkan dengan angka 1. Kita rubah semuanya. Nah, maka di sini kita melihat nilai tertinggi adalah yang nilainya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berikutnya, di sini saya akan menggunakan fungsi index dan match. Referensinya adalah untuk masalahnya ini. Kemudian match-nya saya akan menggunakan fungsi row. Saya pilih dari referensinya adalah di A1 ini. Kemudian kita pilih untuk referensinya adalah di tabel arraynya adalah di new masalah di kolom E4 hingga E10, titik koma dan 0, tutup kurung 2 kali, enter. Ini adalah masalah terbesar, yaitu barang. Nah, di sini nilainya adalah barang tertukar, masalah terbesar. Berikutnya adalah barang rusak, barang kurang kirim, dan masalah yang paling kecil adalah barang telat kirim. Berikutnya, di sini saya akan mencari jumlah masalah. Kita akan menggunakan fungsi index dan match kembali. Indeks referensinya adalah dari D4 hingga D10. Kemudian kita akan menggunakan fungsi match dengan F4. Kemudian tabel arraynya adalah dari C4 hingga C10. Kita kunci di koma dan angka 0, tutup kurung 2 kali, dan tekan enter. Nah, di sini adalah jumlah masalah yang terbesar. Nah, setiap saat ini akan berubah karena saya menggunakan fungsi random run between, jadi nilai akan terus berubah. Nah, untuk kumulatif masalah, persen kumulatif masalah, kita akan menggunakan rumus sum. Referensinya adalah dari G4 hingga G4 dibagi dengan sum G4 hingga G10. Untuk G4 pertama kita kunci, lalu untuk G4 dengan G10 terakhir kita kunci untuk semuanya. Ini adalah persentase untuk kumulatif masalah. Berikutnya, untuk new rank, saya akan menggunakan fungsi large sama dengan large.
Lalu tabel arraynya, sebelumnya kita sudah menggunakan fungsi row, di mana referensi adalah A1. Di sini saya akan menggunakan fungsi rows, di mana referensinya adalah dari D13 hingga D13. Untuk D13 yang pertama kita kunci. Nah, di sini menggunakan rows D13 hingga D13. Tutup kurung. D13 pertama kita kunci. Seperti ini. Nah, di sini adalah nilai new rank-nya sudah terbentuk. Nah, ini adalah masalah tertinggi, yaitu dan masalah berikutnya, dia sudah terpareto secara otomatis sesuai dengan ranking dari large ke small. Lalu berikutnya untuk di masalah, kita akan menggunakan fungsi index. Referensinya adalah dari sel C13 hingga sel C19. Kemudian match. Match-nya adalah cocok dengan nilai di new rank-nya ini, yaitu di F13. Lalu tabel arraynya kita pilih dari sel D13 hingga D19. Kita kunci untuk semuanya, D13 hingga D19-nya. Tutup kurung 2 kali, lalu menekan enter. Nah, di sini adalah rumusnya sudah terbentuk untuk ini masalah. Oke. Nah, di sini barang kurang kirim sebagai masalah terbesar dilanjutkan dengan barang rusak. Lalu masalah berikutnya adalah barang hilang. Dan hingga terakhir adalah masalah paling kecil adalah barang tidak dikirim. Oke, selanjutnya kita akan buatkan untuk nilai-nilainya, di mana referensi untuk nilai-nilainya di sini. Oh ya, di sini kita ada nilai yang sama. Ketika ada nilai yang sama, maka dia akan mereferensi nilai yang paling atas. Lalu untuk jumlah masalah kita akan pilih sama dengan sel di F12 seperti ini. Saya tarik ke bawah seperti ini. Kita lihat di sini nilai 4900 tidak berubah. Maka saya coba cek rumusnya kembali. Sepertinya ada yang sudah dimatikan rumusnya. Kita akan membuatkan dulu untuk simulatif masalah dengan menggunakan fungsi sum. Referensinya adalah dari dari G13 hingga G13 sebagai sum G13 hingga G19. Yang pertama kita kunci, berikutnya kita kunci untuk semuanya. Nah, di atas kita akan menemukan angka nilai NA. Mengapa NA? Karena terdapat nilai angka yang sama. Nah, di sini supaya tidak ini, saya akan kembalikan rumusnya. Nah, kita lihat di sini ada yang nggak ada rumus, maka kita hilangkan menjadi otomatis seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan diagram Pareto dengan menggunakan data yang tersedia dari sel F3 hingga sel F10. Kita pilih seperti ini. Lalu kita pilih insert, kita pilih recommended chart. Nah, maka Excel langsung mereferensikan dengan menggunakan combo grafik. Kita langsung gunakan saja. Nah, di sini kita langsung ganti. Saya coba geser dulu teman-teman ke tempat sel yang kosong biar terlihat semua. Kalau ke bawah kayaknya terlalu sempit, maka kita akan geser ke kanan
sempit ya teman-teman. Ke kanan kita geser ke kanan, kita geser juga. Nah, cukup di sini kita melihat masalah utama, kemudian ada kumulatif masalah. Jadi kita ada 3 kolom yang akan kita gunakan di sini. Nah, di sini kita akan coba ganti di mana nilai untuk, dengan kita coba ganti untuk format axis. Di sini nilai minimum adalah 0. Nilai maksimum kita lihat di sini adalah nilai tertingginya, maka kita tulis angkanya. Hilang lagi, maaf teman-teman, coba kembali format axis. Kita pilih yang grafik ini dan number. Nah, di sini dia. Kita ganti. Kita menggunakan fungsi sum, kita pilih referensinya. Ternyata tidak bekerja. Maka di sini kita harus memastikan nilai tertingginya. Caranya adalah kita akan cek. Kita akan ubah manual di sini. So, kita masukkan nilai tertingginya. Dan berikutnya adalah untuk grafik yang sebelah kanan. Nah, di sini kita ganti juga. Di mana nilai yang terendah adalah 0% dan yang tertinggi adalah 100%, kita ganti. Nol yang terendah, yang tertinggi adalah 1. Maaf, bukan di sini tapi di atasnya, keliru saya. Oke, kita kembalikan lagi ke auto. Kita pilih autonya di sini. Oke. Nah, berikutnya nilai tertinggi adalah 1,0, terendahnya adalah 0,0. Nah, di sini sudah selesai. Maka kita berikan judulnya di sini adalah supaya tidak berubah, maka saya coba hilangkan rumusnya. Di sini saya ganti judulnya, yaitu kita coba untuk ganti di format axisnya dulu, format chartnya. Di sini kita hilangkan gapnya adalah 0%, kemudian widthnya adalah 0%, overlapnya adalah 0%, gapnya 0%. Kita akan coba untuk ganti-ganti juga di sini untuk diagram batangnya, dimana untuk warna-warnanya kita akan sesuaikan. Saya biasa menggunakan warna default yang terdapat pada Excel, jadi kita ada urutan dari kiri ke kanan. Nah, di sini ada warna merah, saya pilih warna merah. Lalu warna orange, kuning, hijau muda, hijau tua, dan seterusnya sesuai dengan urutan yang ada di Excel ini ya teman-teman. Nah, berikutnya saya akan munculkan untuk nilainya. Dan kita munculkan kembali untuk nilai untuk persentasenya, kumulatifnya. Lalu kita coba untuk ganti judulnya, berikan judul di atasnya. Diagram Pareto, masalah pengiriman.
Nah, di sini kita grafiknya sudah selesai. Silakan teman-teman gunakan baik dengan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Lalu untuk chart yang kedua saya tidak buatkan karena sudah diwakilkan oleh chart yang pertama. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar Excel, Word, ataupun Google Sheet, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas pada video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.